Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusikan istilah yang sudah sangat sering disebut-sebut di berbagai forum, yaitu Internet of Things, IoT. Ini adalah satu istilah untuk situasi di mana banyak peralatan saat ini yang terkonek ke internet. Nah, terkonek atau tersambung itu maksudnya apa? Ya, maksudnya ada fasilitas dari alat itu yang memungkinkan kita untuk bisa mengaksesnya melalui internet. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk ada perbedaan antara peralatan internet dan peralatan komputer yang kita pakai. Kalau Internet of Things, dia things, jadi alat gitu. Nah, alat itu biasanya sangat terbatas di dalam variasi dari tipe komunikasinya. Kalau misalnya peralatan itu CCTV misalnya, ya mungkin komunikasinya ada dua hal, dia memberi video ke user, nah kemudian menerima perintah dari user. Nah, perintahnya apa? Biasanya perintah pen, mungkin menggerakkan arah video kiri kanan, atau tilt, mengarahkan video naik turun, mungkin zoom, mungkin ya, tapi tidak semua peralatan CCTV bisa dikendalikan pen, tilt, dan zoomnya. Nah, itu contoh saja. Nah, peralatan lain bisa saja kita punya alat, misalnya lampu di rumah, yang kemudian lampu itu kita kendalikan atau kita monitor kondisinya melalui internet di mungkin aplikasi di gadget kita. Nah, semacam itu. Nah, ada banyak hal yang nanti akan kita diskusikan, dan mungkin kita demokan bagaimana mengoperasikannya, bagaimana kita mengoperasikannya. Nah, yang penting komponennya IoT itu apa? Yang pertama adalah things-nya sendiri, alatnya. Kemudian tentu saja koneksi internet. Nah, koneksi internet tidak harus ya dengan internet. Mungkin bisa saja intranet, koneksi jaringan komputer internal di dalam lingkungan kita sendiri, dan tidak harus pakai internet seperti itu. Nah, persoalan nanti yang akan timbul ada banyak, kita akan diskusikan di kuliah tersendiri, yaitu mungkin masalah keamanan, security-nya. Nah, aman sendiri itu banyak diskusinya. Kemudian mungkin sebelum kita bicara keamanannya, kita akan diskusikan koneksinya sendiri. Nah, apakah ada hal yang istimewa tentang Internet of Things? Kenapa sekarang booming hari ini? Kalau kita lihat, kita potong-potong apa yang terjadi di IoT yang ada sekarang, sebenarnya bukan barang baru. Alat-alat ini yang bisa connect ke internet dan seterusnya itu sudah banyak, baik dalam konsep maupun dalam implementasi yang sudah lama dulu. Cuma bedanya sekarang infrastruktur internet itu sudah sangat meluas, kemudian akses ke jaringan komputer, jaringan internet oleh masyarakat juga semakin luas. Jadi peralatan gadget untuk akses ke internet ini makin terjangkau, termasuk juga biaya komunikasi datanya itu juga semakin terjangkau. Jadi itu yang mengakibatkan Internet of Things ini menjadi meledak, dalam arti jumlahnya besar. Ada beberapa kawan yang mencoba memasukkan seluruh peralatan listrik di rumahnya itu pada koneksi ke listriknya itu dilewatkan alat yang bisa dikendalikan on off
hidup atau mati dari internet. Nah, selain nanti itu ada manfaatnya untuk pengendalian, kita juga bisa memanfaatkan data-data yang terkumpul, data kapan dia hidup, kapan dia mati. Mungkin nanti kalau kita kombinasikan dengan spesifikasi dari alat yang bersangkutan, sebaiknya seperti apa, dia makan berapa watt dan seterusnya, kita bisa membuat perhitungan profiling peralatan kita atau penggunaan listrik di tempat kita itu. Seandainya berasa terlalu boros, itu boros di alat yang mana dan seterusnya. Nah, itu kira-kira tentang IoT. Nanti kita akan bicarakan detailnya. Nah, sebelum ke sana mungkin kita perlu tahu bagaimana internet atau things atau peralatan itu bisa connect ke internet. Misalnya saya punya lampu misalnya, ini lampu. Kalau mau menyala dan mati, tentu lampu ini akan memerlukan fitting ke suatu peralatan dan kemudian ada koneksi ke listrik dan sebagainya. Nah, koneksi listrik inilah yang kemudian bisa dimanipulasi dengan relay dan seterusnya ke internet. Nah, bagaimana kita menyambungkan peralatan kita ke internet? Yang pertama tentu ini adalah peralatan listriknya. Ini peralatan listrik menggunakan tenaga listrik atau bisa dikendalikan dengan listrik. Mungkin peralatannya bukan peralatan listrik, mesin jahit misalnya. Untuk mesin jahit juga dikendalikan dengan listrik. Ada peralatan lain yang mungkin gunting kuku itu bisa. Tapi kalau sepanjang dia bisa dikontrol dengan listrik, mungkin kunci. Nah, kunci pintu mungkin itu tidak secara langsung terkontrol dengan listrik, tapi kemudian kita bisa saja mencari kunci pintu yang kaitnya itu disambungkan ke solenoid yang nanti bisa dipakai untuk membuka atau menutup kunci itu. Ya, jadi ini mengapa listrik ya, karena memang internet sendiri ini kan peralatan komputer. Jadi peralatan komputer itu peralatan elektronik. Elektron itu listrik, jadi memang harus sesuatu yang listrik. Nah, kedua koneksinya ini. Bagaimana kita mengoneksikan peralatan listrik ini ke internet atau jaringan komputer secara umum. Nah, untuk itu kita memerlukan peralatan yang bisa connect ke internet. Nah, peralatan itu banyak sekarang dijual ya, relatif murah. Ya, tidak murah sih sebenarnya. Mungkin ada yang sekitar 35.000 atau 100.000 ya, kecil-kecil ini. Nah, yang penting di peralatan ini ada dua komponen yang penting. Yang pertama ada port. Jadi port ini sambungan-sambungan yang nanti bisa kita koneksikan ke peralatan kita dengan relay atau dengan yang lainnya. Nah, tentu juga ada prosesornya di sini. Prosesor ini bisa sangat powerful seperti ini namanya Jetson Nano. Di bagian outputnya atau processing unitnya ada general purpose GPU yang bisa dipakai untuk komputasi tinggi gitu. Dan kemudian tentu bagian yang mengkonekkan ke internet ada dua hal. Nah, biasanya koneksi peralatan ini mungkin kalau secara tidak langsung bisa kita konekkan ke internet melalui USB. Jadi ada port USB yang bisa kita konekkan ke PC kita, kemudian dari PC kita ke internet. Atau mungkin ada micro USB, ini mungkin juga bisa connect. Kemudian ini Ethernet, tentu kita bisa sambungkan Ethernet
Ethernet, kabel, atau mungkin ada wirelessnya. Biasanya komponen wireless itu dilindungi selubung logam ini. Nah, di sini ini ada koneksi wireless. Banyak peralatan yang bisa kita pakai. Ini nama Arduino, yang ada beberapa port. Biasa Arduino ada port input output digital, ada analog, ADC-nya, analog to digital converter dan seterusnya. Dan di sini prosesornya ada dua. Kalau yang ini Arduino Uno ini ada dua prosesornya, prosesor Arduino dan prosesor yang nanti beroperasi seperti sistem operasi Unix. Kemudian ini biasa ada port Ethernetnya kalau mau pakai kabel, tapi ini juga ada di balik selubung logam ini adalah untuk wireless. Nah, ada juga yang relatif lebih kecil, mungkin ini apa ini Node MCU. Node MCU ini sama, selain prosesor juga ada komponen wireless yang nanti bisa dipakai untuk connect ke internet lewat wireless. Jadi selain alatnya sendiri yang harus listrik, kita memerlukan interface untuk connect ke internet. Jadi ini interface-nya ini untuk koneksi ke internet. Nah, koneksi ke internet ada dua hal. Yang pertama koneksi sederhana. Sederhana ini maksudnya sepenuhnya hanya untuk keperluan menyampaikan data. Untuk menyampaikan data. Tapi ada juga yang kompleks gitu. Nah, di sini ada komputasi di peralatannya sendiri. Jadi ini sebenarnya juga ada prosesornya. Kita bisa programming untuk suatu komputasi tertentu. Tapi kan memorinya terbatas dan prosesornya juga nggak terlalu kencang. Nah, tapi kalau yang gede semacam Jetson Nano ini prosesornya lebih kencang. Jadi kita bisa melakukan processing, misalnya face recognition, mengenali wajah orang itu siapa dan sebagainya, itu pakai di peralatannya sendiri, sehingga kita tidak perlu mengirimkan image data ke servernya untuk diolah di server, tapi bisa diolah sendiri di alat yang di dekat kamera itu sendiri. Ini contohnya. Jadi, nah nanti kita akan demokan yang sederhana saja. Kita buat satu server dari ini Raspberry Pi. Di dalam kita running Unix biasa, Linux. Kemudian kita bisa create, katakan web server di sini di Linux. Nanti kita akan mengakses peralatan yang connect ke portnya ini, general input output port, melalui koneksi internet. Kita bisa memanfaatkan wifi-nya atau Ethernet-nya. Nanti kita demokan di sana. Nah, tentu tidak semua peralatan tadi bisa diakses langsung. Jadi alat Internet of Things-nya ini tidak selalu bisa diakses langsung oleh user. Tidak selalu bisa langsung ke things. Tapi nanti kita akan demokan yang langsung ke things seperti apa. Nah, kenapa tidak bisa langsung ke things? Karena koneksi internetnya biasanya ada firewall. Ya, firewall itu memungkinkan kita user mengakses server di internet, tetapi dia akan menahan koneksi dari luar masuk ke peralatan kita. Nah, untuk itu nanti kita akan buat akses ke things. Ini things-nya, peralatannya. Kemudian katakan ini internet.
user tidak langsung akses ke things itu, tetapi dia mengakses informasi dan kontrol itu lewat servernya. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, di dalam jaringan yang lokal, yang tidak melalui internet di luar, kita bisa direct mengakses dari peralatan user kita, HP kita ke things. Tetapi kalau untuk secara luas internet itu melalui server. Nah, semakin luas, semakin kompleks, kita akan mendapati semakin banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau direct, mungkin katakan kita punya PC, mungkin kabel, kemudian IoT, ini direct. Jadi ini PC kita mengakses langsung ke IoT-nya. Ini hanya melibatkan peralatan yang kita miliki sendiri. Ini lebih ringan pengelolaannya. Tetapi ini bisa terjadi di katakan di industri ya, di industri rumahan ada beberapa peralatan yang bisa dikendalikan dari PC seperti itu. Nah, ini relatif ringan. Tetapi kalau kendalinya kemudian lewat internet jarak jauh, maka harus melibatkan server. Nah, di sini banyak pihak terlibat. Satu, penyelenggara koneksinya, mungkin operator wireless dan sebagainya, penyedia infrastruktur internet jauh dan seterusnya, kemudian juga mengelola servernya. Nah, karena banyak yang terlibat, maka persoalan security menjadi lebih kompleks. Nah, itu akan jadi kuliah tersendiri juga. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.